Bersih-bersih darah geng Sambo. Bagaimana Verdi Sambo memerintahkan memusnahkan rekaman CCTV, menghapus jejak darah, hingga mengumpulkan pejabat Polri di kantornya. Tim investigasi Detik X mengungkapkan cerita selengkapnya. Yang dilakukan oleh saudara RY atas perintah saudara RY. Kan sudah diomongkan juga tadi putusan Kapolri. Memang perintah si Verdi Sambo untuk menembak. Tembak, woi, tembak, woi, tembak. Dor. Matilah seorang polisi, seorang anak manusia jadi korban kegalauan dari seorang Verdi Sambo. Irjen Verdi Sambo mengintervensi program awal penuntasan kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Dia memerintahkan seluruh personel dari Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, sampai Mabes Polri menuruti skenario palsu. Sambo juga memerintahkan penyitaan dan perusakan bukti CCTV. Melihat wajah ini aja, gerahamnya ini aja kayaknya bengkak sebelah, kayak geser. Lah, ini bukan tembak menembak. Ini siapa kawannya ini berantem? Ini penganiayaan, menjerit-jerit lagi kami. Nah ini, kalau ini sebagai upaya pengaburan pencari kebenaran material untuk penemuan keadilan, bila ini bisa dibuktikan ya, obstruction of justice ini. Ada yang dihambat penegakan pencarian kebenaran dalam penegakan hukum itu dihalang-halangi, dihambat dengan skenario cerita. Tim investigasi Detik X secara eksklusif mendapatkan cerita yang disampaikan para saksi dan Sambo dalam sidang pelanggaran kode etik Polri di gedung TCCN Jakarta pada Kamis. Dari situ terungkap bagaimana Sambo membuat perintah untuk menutupi kejadian sebenarnya terkait pembunuhan yang ia lakukan di rumah dinasnya. Dalam sidang tersebut disampaikan bagaimana proses awal penanganan kasus pembunuhan Brigadir Yosua di kepolisian. Ini menggenapi peristiwa dari hari yang hilang, sejak waktu pembunuhan hingga rilis pers yang dilakukan pada Senin 11 Juli 2022. Tapi kalau saya lihat luka anak saya ini semua, ini, dan di sini, saya rasa ini kan membunuh apa yang paling fatal di sini. Ini saya rasa anak sini udah keji, pembunuh keji, sadis gitu, sadis. Awalnya sesuai keterangan para saksi, setelah Sambo membunuh Brigadir Yosua sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, ia menghampiri Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Reki Nelson Soplanin sebagai orang pertama yang hadir di TKP. Kepada Ridwan, Sambo menceritakan skenario yang dia buat sebelumnya bahwa telah terjadi baku tembak antara ajudannya yaitu Brigadir Yosua dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae. Sambo lantas memerintahkan Ridwan dan anak buahnya segera melaksanakan olah TKP secara senyap. Tidak usah ramai-ramai karena akan mengundang perhatian masyarakat, kata Sambo sebagaimana diceritakan ulang Ridwan dalam sidang kode etik pada Jumat 26 Agustus 2022. Bukan saya yang menembak, karena bisa saja saya selesaikan di luar. Kalau saya yang menembak, akan hancur kepalanya Yosua, karena saya menggunakan senjata penuh amunisi kaliber 45. Saat Ridwan masih melaksanakan olah TKP, beberapa kolega Sambo di kepolisian hadir ke lokasi. Mereka adalah Karo Provos Brigjen Benny Ali, Karo Paminal Brigjen Hendra Kurniawan,
dan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto. Khusus kepada Benny dan Hendra, Sambo memerintahkan agar penanganan kasus ini ditangani oleh tim Provos Mabes Polri saja. Sambo beralasan kejadian ini harus lebih dulu ditangani tim Provos karena melibatkan 2 anggota kepolisian. Benny melaksanakan perintah itu dengan meminta penyidik di TKP menyerahkan semua barang bukti dan saksi kepada tim Provos. Sejumlah barang bukti di TKP yaitu 10 selongsong peluru, 3 proyektil, 4 serpihan peluru, 1 pucuk senjata HS-9, 9 peluru HS-9, 1 pucuk senjata Glock 17, dan 12 peluru Glock 17. Akhirnya dibawa ke kantor Provos. Begitu pula dengan para saksi, yaitu Kuat Ma'ruf, Bribka Riki Rizal, dan Barada Richard. Ketiganya diperiksa oleh anggota Biro Paminal di bawah Brigjen Hendra Kurniawan. Barang bukti tidak dibuatkan berita acara serah terima antara penyidik ke anggota Provos di Propam Polri. Tutur Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri selaku Ketua Komisi Kode Etik Polri atau KKEP yang menyidangkan Sambo hari itu. Pada pukul 19.15 hingga 19.30 waktu Indonesia Barat, ambulans datang untuk mengangkut jenazah Brigadir Yosua ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur. Ambulan ini datang atas permintaan Kabag Gakum, Provos Div Propam, Kombes Susanto. Dalam saksinya pada Jumat lalu, Susanto mengaku diperintah Sambo memanggil ambulans dan mengawal jenazah Brigadir Yosua ke Rumah Sakit Kramat Jati. Setelah jenazah diangkut, seorang asisten rumah tangga di rumah dinas Sambo tiba-tiba saja menyiram darah di TKP dengan seember air. Melihat tindakan ART itu, Kombes Budi Herdi menanyakan siapa yang memerintahkannya menyiram darah tersebut. Perintah Bapak Ferdi Sambo, tutur ART itu kepada Budi. Malamnya, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Sambo, Benny, dan Hendra diperintah menghadap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hendra dan Benny masuk lebih dulu ke ruangan Kapolri untuk dimintai keterangan terkait kejadian di rumah dinas Sambo. Keduanya seirama bercerita kepada Listio bahwa telah terjadi baku tembak antara Judan Ferdi Sambo sehingga menewaskan 1 anggota. Setelah itu barulah Sambo diminta masuk ke ruangan menemui Listio. Satu pertanyaan Listio kepada Sambo ketika itu hanyalah, "Kamu nembak enggak?" Katanya, "Bukan saya yang menembak, karena bisa saja saya selesaikan di luar. Kalau saya yang menembak akan hancur kepalanya Yosua karena saya menggunakan senjata penuh amunisi kaliber 45, jawab Sambo. Setelah bertemu dengan Kapolri, ketiganya lantas berangkat bersama-sama ke ruangan pemeriksaan Provos di lantai 3 gedung Propam Polri. Di sana sudah ada Richard, Kuat, dan Ricky. Sambo menghampiri ketiganya untuk menekankan agar mereka bicara sesuai yang sudah diskenariokan. Benny dan Hendra yang berada di ruangan itu mengaku tidak mendengar pembicaraan Sambo dengan ketiga ajudannya tersebut. Keesokan harinya, sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, Sambo menghubungi Hendra untuk mengatur lokasi pemeriksaan saksi-saksi yang akan dilakukan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sambo ingin agar pemeriksaan saksi itu dilakukan di kantor Biro Paminal agar tidak diketahui banyak orang. Biar tidak gaduh, karena ini menyangkut mbakku Putri Chandrawati istri Sambo, masalah pelecehan, kata Sambo kepada Hendra. Hendra mengaku telah melaksanakan perintah itu sesuai permintaan Sambo. Dia melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Sambo di rumah dinasnya, Kompleks Polri Duren 3. Hendra sengaja hadir ke rumah dinas Sambo hari itu untuk melihat
prarekonstruksi yang bakal dilaksanakan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Meski begitu, dalam keterangan berikutnya diketahui bahwa penyidik Polres Metro Jakarta Selatan tidak pernah melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi itu di kantor Biro Paminal. Sebab ketika tiba di kantor Biro Paminal, mereka langsung dimintai menuju TKP. Kemudian di rumah dinas Sambo, para penyidik hanya diminta menyandur berita acara pemeriksaan atau BAP yang telah dibuat anak buah Hendra tanpa melakukan pemeriksaan ulang terhadap para saksi. Dalam prarekonstruksi ini, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan tidak bisa berbuat banyak. Mereka dilarang bertanya lebih detail terhadap para saksi, sebab pada malam sebelumnya, Benny Ali memerintahkan Kapolres Jakarta Selatan, Budi Herdi, supaya penyidikan berfokus di TKP saja. Oleh Sambo, penyidik juga dilarang bertanya terkait peristiwa sebelumnya yang terjadi di Magelang. Setelah prarekonstruksi selesai, Sambo meminta kepada Hendra dan Benny agar Richard, Ricky, dan Guak tidak lagi dibawa ke Provos. Hendra sempat menolak permintaan itu, namun Sambo bersikeras. Sambo bilang istrinya sudah kangen pada mereka karena telah menyelamatkan nyawanya dari Yosua. Putri ingin berterima kasih kepada mereka. Hendra dan Benny luluh dan menuruti permintaan Sambo. Pada sore harinya pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Sambo memerintahkan Wakaden Biro Paminal AKBP Arif Rahman Arifin untuk menuliskan kronologi kejadian pelecehan seksual terhadap Putri. Sambo meminta kronologi itu ditulis tangan di kertas HVS sesuai dengan skenario yang telah dia buat. Kronologi yang dibuat di kertas itu pun diserahkan kepada Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Ridwan, pada hari yang sama. Kepada Ridwan, Arif menyampaikan pesan Sambo agar Ridwan membuat pertanyaan BAP sesuai dengan jawaban yang ada dalam HVS. Dalam kesaksiannya di sidang etik Sambo, Ridwan sampai berdebat dengan Arif terkait laporan itu. Namun lantaran tahu itu perintah dari Sambo, Ridwan pun luluh. Ridwan lantas memanggil Kapolres Jakarta Selatan Budi Herdi untuk menjelaskan permintaan Sambo. Saya membenarkan semua keterangan saksi di sidang etik ini, walaupun ada beberapa hal yang akan saya buktikan sebagai pembelaan saat di sidang pengadilan pidana nantinya, kata Sambo sebagaimana disampaikan Puji kepada reporter Detik X. Tim Detik X juga telah berupaya menghubungi pengacara Sambo, Arman Hanis, untuk meminta tanggapan detail. Untuk meminta tanggapan terkait pernyataan Sambo dalam sidang etik itu. Namun Arman menolak permintaan wawancara kami dengan pernyataan bahwa dia akan berbicara pekan ini kepada media. Budi Herdi mengatakan, ketika dia tiba di ruangan Ridwan sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, ia melihat Ridwan sedang membuat konsep laporan BAP untuk istri Sambo. Budi sempat bertanya kepada Ridwan apakah dia sudah memeriksa Putri, namun Ridwan menjawab sudah mendapatkan kronologinya dari Arif dan Kompol Yusuf. Lalu saya ngobrol dengan Arif dan Yusuf di ruang Kasat Reskrim. Kata Budi, kami diminta untuk membuat LP model B. Perintah menyita dan memusnahkan CCTV. Hendra Kurniawan menghubungi AKBP Ari Cahya untuk memeriksa CCTV di sekitar lokasi kejadian. Hendra menelpon Ari melalui ponsel seluler. Kaden A, Ropaminal Div Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria pada Sabtu 9 Juli. Setelah mendapat perintah itu, Ari bertanya kepada Agus terkait siapa yang akan diperintahkan untuk menemuinya memeriksa rekaman CCTV menyangkut perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Siap dan berkenan nanti AKP Irfan Kasubnit 1, Subnit 3 di Tipidum Bareskrim AKP Irfan Widianto menghadap Tur Agus.
Rekaman CCTV yang sudah diambil oleh Irfan pun akhirnya diamankan oleh Ari atas perintah Sambo. Kemudian Ari menyerahkan kepada Kasubag Gaudit, Baga Etika Robaf Prof Div Propam Kompol Juks Putranto dalam plastik hitam. CCTV ini diserahkan oleh Juk dan Arif Rahman ke Polres Jakarta Selatan keesokan harinya. CCTV diterima oleh Kanit 1 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKP Rifaizal Samuel tanpa dibuatkan berita acara. Pada Senin 11 Juli sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, Cuk dipanggil Sambo ke ruangannya untuk menanyakan keberadaan CCTV di area rumah dinasnya. Cuk tidak berani menjawab bahwa CCTV itu sudah diserahkan ke Polres Jakarta Selatan. Dia mengaku takut dimarahi Sambo. Cuk pun berbohong kepada Sambo dengan mengatakan bahwa CCTV itu masih aman di tangannya. "Siap Jenderal, ada di mobil," kata Cuk. Lekas-lekas Cuk pun berangkat ke Polres Jakarta Selatan untuk meminta kembali barang bukti CCTV itu. Pada malam harinya, sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, Cuk bertemu dengan PS Kasubag Rizka Baga Etika Robaf Prof Div Propam Kompol Baikuni Wibowo di rumah dinas Sambo. Saat itu tengah digelar olah TKP ulang oleh Pusinafis Lavfror dan Pusdokes. Cuk meminta Baikuni menyalin rekaman CCTV yang disimpan di dalam mobilnya. Salinan rekaman CCTV itu disimpan Baikuni dalam sebuah flash disk. Dia menunjukkan flash disk itu kepada AKP Arif Rahman yang juga berada di lokasi saat itu. Dini hari sekitar pukul 2.00 waktu Indonesia Barat, Cuk Baikuni dan Arif Rahman bersama-sama menonton rekaman yang ada dalam CCTV. Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Rituan Soplanit juga belakangan diketahui menonton rekaman CCTV itu. Dalam rekaman CCTV yang terekam penontonnya, ternyata terlihat Yosua masih hidup saat Sambo tiba di rumah dinasnya di Kompleks Polri nomor 46 Duren 3 Jakarta Selatan. Barang bukti penting ini disebut Arif telah dia laporkan kepada Hendra Kurniawan. Hendra pun dikabarkan menyampaikan informasi itu kepada Sambo pada Rabu 13 Juli. Arif dipanggil Sambo ke ruangannya. Sambo bertanya, siapa saja yang sudah melihat rekaman CCTV itu? Arif menjawab bahwa hanya dia, Rituan, Cuk, dan Baikuni yang melihat. Sambo pun lantas memerintahkan Arif segera memusnahkan semua barang bukti penting ini. "Kalau bocor berarti kalian berempat yang bocorin," kata Sambo sebagaimana diceritakan ulang oleh Arif. Dalam persidangan etik pada Jumat 26 Agustus, Sambo membenarkan bahwa dia telah memerintahkan Arif memusnahkan rekaman CCTV itu, tetapi dia membantah bahwa Hendra tahu isi rekaman tersebut. Hendra tidak tahu soal rekaman CCTV, kata Sambo. Tim Detik X telah berupaya menghubungi Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo untuk mengkonfirmasi seluruh temuan ini. Namun sampai naskah ini diterbitkan, Dedi belum menjawab telepon maupun pesan singkat kami. Sementara itu, Kabak Penum Kombes Nurul Azizah mengaku tidak tahu menahu soal isi sidang etik Sambo. Dia meminta tim Detik X langsung menghubungi tim sus. "Saya nggak bisa jelaskan. Karopenmas Polri Brigjen Ahmad Ramadan juga tidak bisa karena bukan tim sus," tulis Nurul melalui pesan singkat. Tim Detik X juga telah menghubungi Kadif Propam Polri Irjen Syahar Diamtono terkait temuan ini. Namun Syahar sama sekali tidak mengubris permohonan wawancara. Tim Detik X juga menghubungi Komisioner Kompolnas Puji Hartanto yang mengklaim hadir dalam persidangan etik Sambo. Puji tidak membantah cerita yang kami dapatkan. Dia lantas memberikan pernyataan Sambo yang ia catat pada saat sidang etik berlangsung.